Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, video kali ini saya tertarik untuk membahas tentang sistem pendingin mesin mobil ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya dari dua mobil yang pernah saya miliki. Yang pertama adalah mobil Taruna FL tahun 2003 dan juga yang sekarang mobil Karimun Kotak tahun 2000. Nah, dari kedua mobil yang tadi itu pernah mengalami gejala overheat ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin sharing dengan kalian ya tentang pengalaman saya untuk mengatasi dari masalah overheat ya pada mesin mobil tadi. Nah, di sini ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah mengetahui terlebih dahulu apa saja sih komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendingin mobil. Kemudian yang kedua adalah cara untuk mengetahui ciri-ciri, penyebab, dan juga mendeteksi dari awal supaya mobil kita tidak mengalami overheat. Kemudian yang ketiga adalah cara untuk mengatasinya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke poin yang pertama, bagi kalian yang merasa suka dengan video ini, silahkan untuk mengklik tombol like, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya teman-teman, oke, kita mulai masuk ke poin yang pertama. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengenal dari perangkat sistem pendingin mobil ya. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada radiator AC ya, teman-teman. Nah, di sini ada radiator AC ya. Kalau di sebelah depan tuh bisa terlihat seperti ini. Ya. Ini radiator AC. Kemudian juga ada tutup radiatornya yang ini. Kemudian juga ada kipas radiator ya. Nah, di sebelah sini agak gelap ya. Nah, ini adalah kipas radiator. Kemudian juga kita berpindah ke sebelah kanan. Di sini ada tabung reservoir ya. Tabung reservoir dari cairan radiatornya atau coolant. Kemudian di sini ada selang bypass ya. Selang bypass pada sistem pendingin ada dua. Yang pertama bagian atas, kemudian juga ada bagian bawah. Yang ini ya. Kemudian kita melihat dari jalurnya nih. Untuk yang selang bypass bagian atas itu menyambung ke kap termostat. Nah, yang ini ya, ini kap termostat teman-teman. Kemudian yang di atasnya ini adalah thermoswitch ya. Thermoswitch ini berfungsi untuk memberikan sinyal ketika mesin dalam keadaan suhunya maksimal, nanti akan memberikan sinyal ke kipas radiator ke sini untuk berputar ya, untuk mendinginkan kembali suhu yang sudah mencapai maksimal tadi. Kemudian di bawah termostat, kap termostat ini ada juga termostatnya ya. Jadi ada termostat di dalam sini. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk selang bypass bagian bawah itu menyambung ke batang besi yang intake ini ya. Nah, yang ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perangkat dari komponen itu ada di sebelah sini teman-teman ya. Ada di dalam dekat V-belt yang ini. Di dalam ini disebut dengan water pump ya. Nah, di dalam sini tuh ada water pumpnya. Mungkin gambarnya seperti ini karena ini tidak bisa dibuka ya teman-teman. Gambarnya udah ini. Kemudian juga yang terakhir adalah air coolantnya atau cairan radiatornya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu merupakan komponen-komponen dari sistem sistem pendingin mobil ya, teman-teman. Kemudian masuk ke poin 2, teman-teman. Ya, kita akan mengetahui ciri-ciri dan penyebab dari mesin mobil overheat ya. Yang paling mudah adalah melihat dari jarum temperatur yang ada di speedometer ya, yang sana. Nah, yang sebelah kanan. Nah, di situ ada tulisan C dan H ya, cool dan heat. Nah, normalnya itu jarum temperaturnya ketika mobil
dalam suhu normal itu berada di tengah ya, tidak di bawah apalagi naik ke atas, jarumnya berada di tengah. Nah, kalau misalkan jarumnya naik ke atas berarti dipastikan mobil mengalami gejala overheat. Tapi bagaimana kalau misalkan jarumnya itu berada di bawah dan tidak naik-naik begitu ya, walaupun memang kita pakai mobilnya dengan waktu yang cukup lama. Nah, itu juga merupakan salah satu gejala overheat juga teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Karena suhu mesin mobil itu tidak ideal, tidak mencapai suhu maksimal ya. Kenapa bisa ada di bawah? Biasanya komponennya itu ada yang hilang ya dari sistem pendinginnya. Apa yang hilang? Yaitu termostatnya biasanya suka dicopot ya. Tujuannya adalah mesin supaya tetap dingin gitu, jadi supaya tidak terjadi overheat dengan mencabut termostatnya. Padahal itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari sistem pendingin mobil ya. Biasanya dengan cara di bypass, yaitu dicabut ya untuk termostatnya begitu. Makanya mobil walaupun dalam keadaan panas sekalipun kita pakainya cukup lama, pasti jam temperaturnya itu pasti ada di bawah terus ya, dan itu merupakan salah satu gejala overheat juga ya, begitu teman-teman. Kemudian untuk ciri selanjutnya biasanya terjadi rembesan teman-teman ya. Nah, rembesan dari air coolant. Biasanya ada rembesan dari upper tank yang ini ya, dari sela-sela upper tank yang ini, tutup radiator AC ini tuh biasanya kalau misalkan terdapat kerak atau kotoran yang menjadikan radiator ini mampet, sirkulasi air coolantnya tidak lancar, biasanya keluar dari sela-sela yang ini ya. Itu juga merupakan salah satu ciri dari mobil memiliki gejala overheat ya. Kemudian juga dilihat dari tutup radiator. Walaupun barangnya kecil, ini mempunyai fungsi yang sangat vital banget ya teman-teman. Biasanya juga terjadi mobil overheat itu gara-gara dari tutup ini yang sudah rusak. Nah, seperti ini ciri-cirinya. Nah, ini kan dilihat kita ada semacam apa ya, elastis begini ya. Nah, bisa gerak seperti ini. Nah, kalau ini sudah keras, tidak bisa elastis lagi seperti ini, berarti dipastikan tutup radiatornya harus segera diganti ya teman-teman. Kemudian juga ada rembesan dari selang bypass teman-teman. Ini yang pernah saya alami ya, dari selang bypass yang atas dan yang bawah ya, pernah saya alami itu dari sambungan ya, sambungan selang bypass yang ini. Nah, biasanya ciri-ciri dari selang bypass yang sudah rusak itu, ini sudah getas ya, tidak elastis seperti ini. Kenapa bisa getas? Karena biasanya juga terdapat kotoran atau kerak yang sudah mengeras di dalam selang yang ini ya, akhirnya si selangnya getas dan bocor begitu ya. Karena dalam selang bypass ini terdapat serat-serat ya teman-teman, ada serat-seratnya, jadi pasti akan keluar dari ujung yang ini nih, pasti akan keluar dan rembes ya. Dari sini juga sama, dari ujung yang masuk ke tutup kap termostat yang ini ya. Kemudian juga ciri-ciri yang selanjutnya adalah air radiator yang di reservoir itu berkurang ya, berkurang. Di sini ada tulisannya ya, ada batasnya, ada full, kemudian ada low. Biasanya yang idealnya itu ada di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi kalaupun misalkan kita isi dengan full, kalau misalkan radiatornya normal, itu pasti akan kembali ke setengah ya, di antara full dan low untuk air radiatornya. Oke, lanjut teman-teman. Kalau misalkan kalian melihat atau mendapati di area yang sebelah sini ya, ada rembesan air, bukan oli tapi ya, air, itu bisa dipastikan dari water pumpnya yang sudah rusak atau jebol ya, dari water pump yang ada di dalam sini. Kemudian penyebab selanjutnya bisa terjadi overheat itu karena kipas radiatornya yang mati atau juga berputarnya dengan pelan ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, kita bisa melihat dari ini nih ya, karbon brasnya bisa saja ini tuh udah
aus ya, atau segera diganti ya karbon brasnya. Itu mengakibatkan biasanya berputarnya dengan pelan. Ciri khas dari mobil karbon kotak itu ketika kipasnya nyala suaranya sangat keras ya, mengaung keras. Ada yang mengatakan seperti suara helikopter begitu ya, atau seperti mobil yang bermesin solar begitu ya. Kemudian juga bisa terjadi error atau mati dari kipas radiator itu bisa terjadi dari thermo switch yang ini. Saya pernah mengalami kipas itu terus nyala ya, walaupun katakanlah sudah lebih dari 5 menit kipas radiatornya terus nyala ya, nggak pernah mati. Nah itu masalahnya dari sini nih, dari thermo switch ya. Atau juga bisa dari relay kipasnya teman-teman ya, relay kipasnya yang bermasalah. Jadi bisa dipastikan juga yang menjadi penyebab dari kipas ini mati ya. Kemudian kasus yang paling banyak ditemukan ya teman-teman untuk masalah overheat pada mobil itu disebabkan karena penggunaan cairan air radiatornya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan coolant ya. Saya lebih prefer menggunakan coolant daripada air biasa karena sebelumnya mobil ini menggunakan air biasa ya, dan terjadi overheat teman-teman ya, karena sudah menjadi standar pabrikan semua mobil itu menggunakan coolant. Kenapa banyak orang yang merasa takut untuk pindah dari air biasa ke air coolant? Karena tidak mengetahui langkah-langkahnya ya. Jadi selama saya 2 tahun ini menggunakan coolant aman-aman saja, nggak ada masalah, walaupun mobil ini sudah bisa dikatakan punya usia tapi masih aman sampai sekarang. Dan juga air radiatornya tidak pernah berkurang ya, warnanya masih tetap hijau seperti itu dan tidak terdapat kerak di sini atau juga di selang reservoir yang ini ya, bersih. Biasanya kalau menggunakan air biasa itu pasti ada yang nempel kuning di situ ya. Nah, dilihat dari tube radiatornya di sini juga bersih ya, nggak ada kotoran semacam kuning yang nempel atau kerak atau kotoran yang seperti tanah gitu ya yang ada di tutup radiatornya. Ataupun juga lihat dari lubang radiator yang ini ya, seperti itu. Sebetulnya gejala dari overheat mobil-mobil ini tuh agak lumayan banyak teman-teman ya, makanya saya lebih recommended menggunakan yang coolant ya daripada air biasa. Nanti di video selanjutnya saya akan membuat langkah-langkah cara untuk berpindah dari air biasa ke air coolant. Di sini selangnya semuanya saya ganti dari yang atas dan yang bawah, kemudian juga thermo switch, kemudian kap termostat itu korban dari air biasa ya. Walaupun memang ada yang mengatakan ya aman-aman saja sih menggunakan air biasa begitu, cuman itu hanya menunggu bom waktu saja ya, karena memang idealnya harusnya memang menggunakan coolant begitu ya teman-teman. Kemudian juga pernah mengalami di upper tank ini bocor, kemudian juga termostat yang di sana ya nggak ada ya, bolong gitu ya, jadi di bypass aja, nggak ada termostatnya. Jadi untuk jarum temperaturnya itu berada di bawah seperti itu ya. Nah jadi untuk mobil ini selama saya menggunakan air coolant sampai sekarang aman-aman saja, nggak ada masalah. Oke teman-teman, seperti itu ya ciri-ciri atau penyebab dari mesin mobil overheat ya. Walaupun memang pada setiap mobil mungkin saja gejalanya berbeda. Semoga saja video ini bisa menjadi salah satu referensi dan informasi bagi kalian ya tentang mesin mobil yang overheat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.